Halo guys, seperti di judul video ini, aku akan melanjutkan alur cerita dari anime Attack on Titan ini. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, kusarankan untuk menonton alur cerita yang pertama terlebih dahulu. Nanti link videonya akan aku taruh di deskripsi video, agar kalian tidak salah paham tentang alur cerita dari anime Attack on Titan ini. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Setelah kematian Ymir, anak-anak dari Ymir yaitu Maria, Rosa, dan Shina dipaksa memakan jenazah ibunya sendiri. Setelah itu, mereka pun menerima kekuatan Titan dari ibunya. Namun, tidak hanya sampai di situ, ketika beranjak dewasa, mereka pun dipaksa untuk menikah oleh ayahnya sendiri, agar mereka dapat memiliki anak dan kekuatan mereka dapat diwariskan ke anaknya kelak. Beberapa tahun kemudian, Maria, Rose, dan Shina pun mati karena rentang waktu dari pemilik kekuatan Titan hanya berkisar 13 tahun selama hidupnya. Dan ritual di masa lalu pun kembali terulang, di mana ketiga anak dari Maria, Rose, dan Shina dipaksa untuk memakan jenazah ibunya sendiri, seperti yang dialami Ymir dahulu. Kemudian, dari sinilah awal mula terciptanya atau terlahirnya 9 Titan Shifter di anime Attack on Titan ini. Seperti yang diketahui, bahwa ingatan dari pengguna Titan terdahulu akan selalu diturunkan ke pewarisnya. Sehingga ketika Raja Calfreeze mewarisi kekuatan Founding Titan, ia kemudian melihat ingatan di masa lalu, di mana kekejaman rakyatnya yang telah menindas bangsa Marley, merebut tanah dan serta kekuasaannya, membuat dirinya malu akan tindakan rakyatnya tersebut, dan merasa memiliki dosa yang sangat besar akibat tindakan yang telah dilakukan bangsanya di masa lalu. Dan karena tindakan rakyatnya ini, akhirnya Calfreeze pun merasa bersimpati atau merasa bersalah kepada bangsa Marley. Kemudian, Calfreeze pun merencanakan konspirasi untuk bisa memberikan kedamaian kepada bangsa Marley dan bangsa Eldia, serta menghentikan penindasan yang dilakukan bangsa Eldia kepada bangsa Marley, dan melakukan penebusan dosa yang dilakukan rakyatnya selama ratusan tahun. Calfreeze pun bekerja sama dengan keluarga Tiber untuk melakukan konspirasi, di mana mereka sepakat untuk membuat cerita palsu tentang sosok pahlawan dari bangsa Marley yang bernama Helos, yang telah berhasil mengalahkan Raja Calfreeze dari bangsa Eldia. Mendengar kabar tersebut membuat kekacauan di kerajaan Eldia, dan terjadilah perang saudara atau perang antar Titan. Dikarenakan panasnya politik yang terjadi dan kerusuhan di mana-mana dari perang itu, bangsa Marley pun berhasil mengamankan 7 dari 9 kekuatan Titan yang dimiliki oleh bangsa Eldia, dan hanya Attack Titan dan Founding Titan yang lepas dari genggaman mereka. Dan inilah akhir dari kejayaan kerajaan Eldia. Kemudian Marley pun merdeka dan berhasil bebas dari penindasan bangsa Eldia. Kemudian Calfreeze pun memindahkan seluruh penduduknya yang masih setia kepadanya untuk pindah ke Pulau Paradise. Sedangkan bangsa Eldia yang bersumpah setia kepada Marley tetap tinggal dan tidak ikut pindah ke Pulau Paradise. Sesampainya di sana, Calfreeze pun berencana membuat 3 dinding yang akan mengurung seluruh penduduk Eldia. Kemudian, ia pun mulai menciptakan dinding itu dengan cara membuat jutaan wall Titan yang sangat tinggi dan besar. Kemudian, ia menyusun wall Titan itu membentuk lingkaran dan mengeraskan tubuhnya hingga menjadi tembok atau dinding raksasa. Dan ketiga dinding itu diberi nama dinding Maria,
dinding Ros, dan dinding Sina. Nama yang kita kenal sebagai nama dari Putri Ymir saat ada di video yang pertama. Setelah itu, Calvris pun menggunakan kekuatan founding titannya untuk menghapus ingatan para penduduk, di mana mereka diberikan ingatan baru bahwa hanya merekalah manusia yang tersisa di muka bumi ini. Dan yang ada di luar dinding itu adalah Titan-Titan yang berkeliaran yang siap memakan mereka kapanpun. Namun tidak semua penduduk Eldia pada saat itu bisa dihapus ingatannya oleh Raja Calvris, karena ada beberapa ras manusia pada saat itu kebal terhadap kekuatannya, dan ras itu disebut ras Ackerman. Kemudian Calvris pun memberikan sebuah ancaman kepada dunia luar tembok Paradise, di mana jika ada yang berani mengusik kedamaian penduduk yang berada di dalam tembok, maka ia akan meratakan dunia dengan 10 juta wall titan yang telah menjadi tembok di Pulau Paradise. Sehingga manusia yang berada di luar tembok pun enggan untuk mengusik kedamaian yang ada di dalam tembok. Sehingga kedamaian di dunia pun tercipta berkat Raja Calvris. Oke, itulah alasan mengapa penduduk di Pulau Paradise tinggal di dalam tembok, dan mengapa Raja Calvris membuat tembok di dalam Pulau Paradise itu. Itu disebabkan karena ia ingin menciptakan dunia yang damai, di mana bangsa Marley dan bangsa Eldia bisa hidup dengan tenang tanpa ada peperangan dan penindasan. Namun, apakah kedamaian itu bisa bertahan selamanya? Oke, buat kalian yang penasaran, tunggu untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena di video selanjutnya, aku akan menceritakan bagaimana nasib kaum Eldia yang tetap bertahan di wilayah Marley, serta apakah mereka akan damai atau tidak. Simak saja video selanjutnya. Oke, bye-bye.